Ini selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Sore ya. Sore. Nah, jadi pertanyaannya dari media ingin tanya tentang kasus ini. Gimana tanggapan dari teman-teman kuasa hukum dan SSK terhadap kasus ini? Mungkin boleh dari teman SSK dulu kali. Oke, kalau tanggapan Terkait dengan kasus ini, perjalanannya sejauh ini bagaimana? Oke, kalau untuk perjalanannya sejauh ini ya, sampai hari ini itu progresnya luar biasa. Dalam artian bahkan kita sudah melakukan koordinasi baik SSK bersama kuasa hukum itu ke penyidik. Itu yang kemarin. Hari ini kita barusan saja menerima koordinasi juga secara langsung dari teman-teman Dinas Sosial Sanggau, domisili dari korban. Nah, jadi sampai sejauh ini untuk baik proses hukumnya, kemudian baik perjalanan koordinasi antar lembaga itu berjalan on track lah ya. Nah, cuman ada beberapa yang masih menjadi PR kita ya yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin nanti itu akan dijawab oleh kuasa hukum. Karena alhamdulillah korban sudah menunjuk dan menyerahkan kuasanya kepada LBH KRI. Ini sedikit tambahan dari kita ya. Kita menerima kuasa itu pada tanggal berapa ya? Hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu kita menerima kuasa dengan kondisi korban yang datang pada saat itu kepada kami dengan tubuh yang gemetaran, matanya masih lebam, lebamnya itu hitam, hijau, kebiruan gitu di sisi kiri korban, mata kiri korban. Kemudian dia menceritakan kronologinya cukup berapa lama ya di sini ada 2 jaman beliau bercerita kepada kita. Nah, kondisinya saat itu memang karena dalam keadaan yang sangat trauma, dia minta saat itu, Kak, kalau bisa jangan ada yang hubungin saya dulu. Dia nggak mau dihubungi oleh siapapun. Bahkan kami sebagai kuasa pun menyatakan di sini kami tidak pernah men-share alamat korban kemanapun. Bahkan dengan kami saja teman-teman SSK sangat melindungi korban ini. Jadi kami saja tidak tahu korban di mana, karena korban akan mengantar SSK kepada kami ketika kami butuh berkoordinasi atau membutuhkan tanggapan dari beliau atau suatu pertanyaan dari kami. Kemudian yang kemarin, jadi pada tanggal 24 Juni 2025 kemarin kita sudah menghadap penyidik karena permintaan penyidik untuk hadir ke sana, minta dari PH-nya, sekalian kita tunjukkan surat kuasa kita juga. Dari penyidik sudah menjelaskan ke kita bahwa sudah ada yang diperiksa itu sekitar 7 orang saat ini, termasuk korban sendiri. Berarti ada 7 lah. 6 saksi. 6 saksi yang sudah diperiksa. Nah, kemudian beliau juga sudah menyampaikan berkas akan segera dikirim ke kejaksaan. Tetapi kami memang mendapatkan beberapa informasi dari teman-teman penyidik yang mungkin bagi kami itu agak sedikit biasa, mungkin orang mengupayakan itu, tapi agak menjengkelkan karena ternyata ada dari, kami tidak tahu secara spesifik ini siapa karena tidak disebutkan, ada keluarga dari yang mengaku dari keluarga tersangka yang pergi ke kejaksaan. Tapi kami sangat mengapresiasi dari kejaksaan ya, Kejaksaan Negeri menolak orang-orang ini yang mengaku dari keluarga tersangka untuk bertemu mereka. Katanya untuk mengupayakan damai, mediasi atau sejenisnya, mungkin RJ kali. Tapi perlu kami sampaikan ya, kami pertegas dari awal kasus ini ada bergulir sampai saat ini tidak ada kata mediasi, tidak ada damai, tidak ada upaya RJ yang akan kita lakukan. Korban tidak mau. Ini bukan karena semata-mata keinginan kami, tapi korban tidak mau. Bahkan saat ini kondisi korban yang sangat trauma ini ya, karena saya bilang tadi, ketemu orang siapapun, bahkan keluarga pun saat ini dia belum siap untuk berkomunikasi dengan siapapun. Bahkan kita minta lewat telepon aja dia tidak mau. Jadi saat ini pintu komunikasi, kalau ada yang ingin menghubungi korban ini, silakan hubungi kami ya. Tidak perlu mencari melalui teman-teman korban, juga tidak perlu diteror seperti itu. Hubungi kami saja ya. Dan perlu kami sampaikan, apapun maksud dan tujuan Anda menghubungi melalui pihak manapun, atau kita dapat dari informasi dari berbagai pihak bahwa ada oknum pejabat atau apapun, kami tidak peduli. Kami perlu tegaskan itu tidak ada kata mediasi dalam perkara ini. Kami juga mendorong untuk TPKS ini karena belum dimasukkan ya pasalnya ya, yang kita duga juga masuk. Namun dari penyidik menyampaikan bahwa mereka akan menunggu petunjuk dari jaksa. Jadi kami juga sepakat
karena itu memang kewenangan dari jaksa, nanti akan diteliti berkasnya, apalagi petunjuk-petunjuk baru dari jaksa, mungkin teman-teman penyidik yang akan mampu menjelaskan itu sudah sejauh mana perkembangan itu gitu. Untuk kasus tadi kan masih didorong untuk TPKS ya Kak ya. Iya. Nah, menurut Kakak sendiri proses naiknya dari ini ke TPKS ini apakah ada intervensi atau tidak dari pihak luar? Menurut Kakak aja? Nah, kalau sepintas yang kita tahu ya, belum ada informasi secara signifikan yang kita dapat bahwa ada intervensi. Tetapi kalau untuk mendorong ini supaya didamaikan aja itu banyak sekali. Ada perkataan atau chat yang mengaku-ngaku dari keluarga tersangka ya. Kami nggak tahu itu keluarga pasti atau bukan ya. Karena kalau kami sebutkan itu keluarga tersangka, nanti ternyata bukan, juga kami yang dikejar. Terjadi kesalahpahaman, kita nggak mau. Tapi yang mengaku dan diduga dari keluarga tersangka mengejar melalui bundanya. Bunda dari si korban. Ada yang melihat dan menyaksikan, dan ada beberapa bukti yang kita dapatkan itu, ada yang katanya sampai bersujud-sujud dengan bundanya, tapi itu tidak akan mempengaruhi apapun. Korban ini merupakan anak yang sudah dewasa. Nah, korban ini merupakan anak yang sudah berusia 18 tahun menjelang 19 tahun. Di tahun ini sudah 19 tahun. Jadi bukan anak yang perlu wali untuk prosesnya nih, untuk mengambil keputusan. Tidak, dia sudah menjadi orang yang dewasa, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Silahkan kalian melakukan upaya apapun, tapi perlu kami sampaikan, jika itu juga mempengaruhi kondisi kesehatan dan psikologis dari keluarga, itu menjadi perhatian kami, ya. Karena keluarganya si korban ini satu-satunya ya bundanya. Bundanya memang dalam kondisi yang tidak sehat. Jangan juga ditambah beban lagi, selain anaknya sudah menjadi korban, jangan juga bundanya ditakut-takuti dan diintimidasi. Kita ada kekhawatiran soal itu. Namun kita tadi sudah menitipkan kepada ibu-ibu dari Dinas Sosial Sanggau yang datang ke sini. Kami sudah menyampaikan, menitipkan supaya tidak diberikan akses untuk bertemu ibunya dulu, bundanya dari korban ini, supaya aman, ya. Karena tiba-tiba kemarin dari bundanya ada perubahan perspektif, itu juga membuat tiba-tiba akhirnya ada jarak antara korban dengan bundanya. Ya karena apa? Karena ya tadi itu terlalu banyak masukan-masukan dari pihak luar. Kami tidak mau seperti itu, dan perlu kami sampaikan, kami tegaskan sekali lagi, korban tidak mau damai. Dia mau tetap proses ini berlanjut sesuai dengan yang sebenarnya dan diperkenankan oleh hukum itu sendiri. Begitu. Untuk proses hukumnya sendiri sejauh ini langkahnya bagaimana ya Kak berarti? Sejauh ini kami sudah mendampingi, dan juga dari teman-teman dari LPSK ya, mitranya ada di sini, sahabat saksi dan korban sudah mengamankan korban. Kemudian kita sudah berkoordinasi. Kita belum dapat SP2HP dari teman-teman penyidik. Semoga setelah ini kita diberikan ya. Perkembangannya itu seperti apa, kami belum mendapat suratnya. Belum ada SP2HP dari teman-teman penyidik. Semoga setelah ini ada. Karena itu adalah hak dari kita sebagai pelapor untuk mendapatkan itu ya. Itu aja. Kalau memang sudah ada perkembangan, saya yakin teman-teman penyidik akan infokan ke kita lagi. Apa yang kurang, apakah perlu BAP tambahan, nanti pasti diinformasikan kok ke kita. Berarti sejauh ini belum ada hak-hak pelapor atau hak-hak korban yang dirugikan ya Kak ya? Belum dalam proses hukumnya maksudnya? Kalau saat ini belum ada hak yang tidak terpenuhi apa gitu? Saat ini pendampingan itu masih sepenuhnya kita yang lakukan ya Bu ya. Dari lembaga bantuan hukum membantu korban dari segi hukumnya, pendampingan yang lainnya itu dibantu oleh teman-teman dari SSK. Karena ada juga prosedur yang mungkin harus mereka tempuh dulu, nah itu boleh dijelaskan oleh teman-teman SSK. Kalau dari hukumnya kita sudah full pendampingan ini, kita akan dampingi sampai putusan pengadilan, sampai sejauh mana perkara yang bergulir kita siap. Berarti kan APH juga berkoordinasi dengan baik ya? Ya, sejauh ini masih berkoordinasi dengan baik, masih bisa kita komunikasi lewat WA, dan kemarin pas ketemu juga disambut dengan baik. Tapi kita belum ada ketemu dengan pihak lain, hanya ketemu penyidik aja, belum ada ketemu sama kanitnya juga belum ada ya? Belum. Kita temunya hanya satu penyidik aja kemarin. Gitu. Mungkin boleh dijelaskan dari SSK-nya itu pendampingannya untuk hak korbannya itu sudah sejauh mana, Bu? Kalau untuk pendampingan hak-hak masih aman? Memori? Aman. Kalau untuk pendampingan hak,
karena proses hukum itu sudah dilakukan oleh LBH KRI, maka kami memastikan nih untuk penanganan psikologis. Nah, kami memastikan juga kondisi yang terkait dengan keamanan ya. Makanya tadi dijelaskan ada beberapa pihak yang sudah berusaha untuk menghubungi korban, berusaha untuk memediasikan, berusaha untuk damai, mendesak korban untuk damai. Nah, itu kenapa akhirnya kita memilih untuk mengamankan korban. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Bahkan juga korban diarahkan untuk tidak memposting di sosial media, kemudian tidak keluar ke tempat kerumunan atau keramaian. Nah, kalau seperti hal-hal lain terkait dengan LPSK itu memiliki layanan pemenuhan hak prosedural. Nah, ini sedang kami lakukan pendampingan dari awal sampai nanti diperlukannya itu sampai kapan, entah sampai pemulihan psikologisnya, kita melakukan pendampingan ataupun penjangkauan. Nah, yang terakhir juga korban ini mengajukan layanan penghitungan restitusi atau ganti rugi. Ya, jadi sampai layanan-layanan sesuai dengan yang dimiliki oleh LPSK itu kamilah sebagai narah hubungnya. Nah, itu hak-haknya kita coba penuhi. Baik, itu untuk dari SSK. Terima kasih.